Saudara yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini judulnya adalah Gereja Tetap Kokoh di Tengah Runtuhnya Sistem Dunia. Sekali lagi, gereja tetap kokoh di tengah runtuhnya sistem dunia. Saudara yang kekasih, hari-hari ini kita melihat dunia sedang berada di dalam ketidakpastian. Di awal 2026 ini, di bulan Januari yang baru saja selesai kita akhiri kemarin, dan hari ini kita memasuki tanggal 1, saudara yang kekasih, berita tentang Eropa bersatu mungkin sudah ada yang tahu. Ya. Dan mungkin juga belum ada yang tahu, saudara, kalau tidak mengikuti, tidak membaca berita-berita. Saudara, Eropa bersatu ini adalah integrasi kekuatan di wilayah bekas Romawi. Saudara, Eropa itu bekas Romawi. Ini kelihatan semakin nyata. Secara alkitabiah, kita diingatkan pada mimpi seorang raja, Nebukadnezar, di dalam Daniel 2. Anda bisa membacanya, ya, di mana Daniel dia memberitakan mimpi raja Nebukadnezar, karena raja saat itu dia telah mencari orang-orang yang punya hikmat di zaman itu, saudara, di daerah kekuasaannya, dan orang-orang yang berilmu, berjampi dan segala macam untuk menebak mimpinya dia. Ya, jadi suruh dia panggil untuk nebak dia mimpi apa, karena dia nggak mau ditipu, saudara. Ya, dan akhirnya saudara, yang orang-orang ini yang tukang-tukang sihir, ahli jampi dan segala macam lah, whatever, orang-orang pintar dan segala macam, mereka tentunya tidak bisa menebak, saudara. Karena yang tahu mimpi itu hanya kita dan Tuhan, nggak ada yang tahu. Ya, dan akhirnya Daniel, saudara, dia di dalam pembuangan saat itu di Babilonia, dia berdiri dan dia berkata kepada pemimpin, ya, pemimpin di kerajaan itu untuk membawa dia menghadap raja, karena pembunuhan telah terjadi. Raja mulai membunuh orang-orang bijaksana di saat itu, dan dia minta supaya dia menghadap raja. Dan disitulah dia berkata kepada raja bahwa raja bermimpi demikian dengan arti-artinya, saudara yang kekasih. Dan saya tidak akan membahas terlalu panjang di kisah ini, saudara, karena di kisah inilah nanti kita akan sama-sama belajar sebagai dasar aja buat kita untuk kita mengetahui keadaan dunia saat ini sudah sampai di titik mana, saudara kekasih. Ya, itu yang perlu kita pelajari. Jadi kita saat ini kalau kita lihat di dalam Daniel 2 ayat 43, coba kita buka. Oke, kita baca sama-sama. Seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Jadi ini ada di dalam mimpi Raja Nebukadnezar, di mana Raja Nebukadnezar dia melihat ada satu patung yang sangat besar, saudara. Ya, dan ini berbicara tentang kaki daripada penglihatannya dia. Dan kakinya ini, saudara, di mana ada jari-jari patung itu, saudara, ya. Dan saudara, kalau kita baca ayatnya di kitab Daniel ini dikatakan seperti Tuhan kulihat. Ini Daniel yang berkata, lihat besi bercampur dengan tanah liat. Jadi di daerah kakinya dikatakan besi bercampur tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, sebab besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Saudara, pada hakikatnya memang besi tidak bisa bercampur dengan tanah liat. Jadi ini sedang berbicara tentang jari-jari kaki patung itu, di mana itu digambarkan ada suatu sistem sebagai besi yang bercampur tanah. Besi di sini berbicara tentang kekuatan militer, teknologi, dan ambisi politik, saudara.
Nah, tanah liat di sini berbicara kerapuhan manusia, demokrasi yang goyah dan perpecahan, saudara. Ini yang akan terjadi. Karena kalau kita berbicara peristiwa utama ini adalah tentang patung ini. Jadi dikatakan oleh Daniel, ada beberapa kerajaan. Ada kerajaan Tuanku, dan ada kerajaan lagi akan bangkit, dan ada lagi yang akan bangkit. Dan kerajaan terakhir ini adalah berbicara tentang kaki ini, saudara. Dan ini dinubuatkan juga, saudara, ya, sebagai pemberitaan kerajaan yang terakhir ini tentang di hari-hari terakhir sebelum kedatangan kedua kali Tuhan. Makanya kalau kita lihat Benny Hinn menyatakan tentang kerajaan terakhir ini, saudara, salah satu kita tahu semua Benny Hinn, dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai di era ini secara luar biasa tentunya ya. Dan Benny Hinn dia menyatakan bahwa tentunya dalam pengurapan Roh Kudus, saudara ya, tidak ada seseorang yang berani berkata-kata kebenaran firman kalau pakai logiknya. Saudara, saya percaya semua ini akan Tuhan bukakan rahasia-rahasia kepada hamba-hamba Tuhan di hari-hari terakhir ini, supaya kita mengetahui keadaan dan situasi di zaman ini, saudara. Karena dunia saat ini kita lihat di mana-mana sedang kacau. Di LA saat ini, saudara, di downtownnya, waduh, sedang kacau. Di mana-mana, saudara, tidak ada yang terlewatkan. Ya, jadi ini berbicara kerajaan yang terakhir yang akan dibangun, yang akan didirikan sebelum kerajaan yang kekal itu akan didirikan. Artinya kerajaan Tuhan, kerajaan 1000 tahun nanti baru kita berpindah kepada bumi baru, langit dan baru ya, kalau urutannya seperti itu. Tapi kerajaannya Tuhan itu akan dinyatakan, akan menghancurkan segala kerajaan-kerajaan yang dibuat oleh tangan manusia, oleh ambisi ya, oleh tujuan-tujuan yang hanya mementingkan ya kepentingan masing-masing golongan dan pribadi. Dan ini yang sedang terjadi di hari-hari terakhir ini. Sebelum kerajaan 1000 tahun nanti akan ditegakkan di bumi ini, kerajaan yang terakhir ini harus timbul dulu. Sebelum nanti gereja akan berangkat pergi di dalam rapture, pengangkatan, saudara. Dan terjadi hiruk pikuk di bawah sini. Ada perkawinan anak domba, sesudah itu kerajaannya Tuhan, kerajaan 1000 tahun, kerajaan di mana kerajaan yang penuh damai sejahtera akan didirikan di bumi ini, menyatakan bahwa Dia Allah yang menurunkan kerajaannya datang di bumi ini. Ada amin. Haleluya. Yang sering kali kita doakan, Bapa kami yang di surga, jadilah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Amin. Dan kita adalah anak-anak kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Kerajaan terakhir ini juga akan tergoncang. Walaupun kelihatannya nanti hebat, kelihatannya dahsyat. Benny Hinn dia berkata bahwa Jesus sedang on the way ke sini. Karena kerajaan ini sudah akan didirikan. Dan ini berbicara kerajaan ini menurut tafsiran atau penglihatan, saudara. Kerajaan yang terakhir ini berbicara kekuatan yang ada di Eropa, saudara, ya. Jadi ini sedikit aja, karena saya nggak mau bahas ini. Sebenarnya saya mau bahas tentang gereja Tuhan yang tetap kokoh di tengah runtuhnya sistem dunia ini. Ada amin? Haleluya. Ini tahun the year of God's power. Jadi kuasa Tuhan akan berkuasa kepada anak-anak Tuhan. Amin. Akan berkuasa atas setiap pribadi kita, saudara. Haleluya. Dan orang-orang yang tidak tinggal di dalam kuasa, atau Allah tidak berkuasa atas dirinya, dia tidak memberikan hidupnya dikuasai oleh Tuhan, saudara, bisa runtuh atau enggak di dalam sistem dunia yang sedang runtuh. Bayangkan kita hidup di dunia ini. Kalau sistemnya runtuh dunia ini, orang-orangnya juga akan runtuh. Amin. Untuk itu, saudara yang kekasih, Tuhan mau memperingatkan kita di 2026 ini, memasuki bulan Februari, the year of God's power, supaya kita mengizinkan kuasa Tuhan menguasai kita. Ada amin? Semua udah didoakan ya, jemaat udah didoakan, saudara, untuk menyambut tahun 2026 ini dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita lihat, ini ada isu latar belakang, saudara ya. Kenapa ini jadi ada hal yang membuat pemicu, kenapa
nubuatan ini terjadi. Dan kalau nubuatan dari Tuhan udah pasti terjadi. Tapi tentunya kelihatannya seperti ada isu, ada ini, ada itu. Dan tiba-tiba dia jadi begini. Karena Amerika begini, makanya Eropa seperti itu. Itu hanya way-nya, jalannya, saudara, untuk menuju kepada penggenapan. Jadi kalau Anda lihat, ada situasi buruk, ada ini, ada itu, ada ini. Kalau kita belajar tentang penggenapan, gak usah takut. Amin. Selama kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada amin. Gak usah takut. Semua itu harus digenapi. Anda mau doain damai satu dunia juga gak bakalan damai, saudara. Ya, itu akan menuju kepada hal-hal yang seperti ini. Sampai kerajaan yang tidak tergoncangkan itu didirikan. Ada amin. Haleluya. Secara utuh di dunia ini. Nah, isu Greenland, ya saudara, kita lihat Amerika Serikat kembali secara agresif, saudara, menyatakan minat strategisnya dia dan ekonomi atas Greenland ini, saudara. Dan kita tahu langkah ini dianggap oleh Uni Eropa atau penduduk yang berada negara-negara yang ada di Eropa sebagai ancaman terhadap kedaulatan dari salah satu anggota Uni Eropa, negara Uni Eropa mereka, yaitu di dalam wilayah Denmark. Ya, saudara yang kekasih, Denmark ini adalah salah satu negara yang ada di anggota Uni Eropa. Nah, saudara, dan juga ya, itu isu pertama. Dan juga perang tarif yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, saudara, ya, menerapkan kebijakan tarif dagang yang baru yang memberatkan produk-produk manufaktur, ya, dari Eropa, khususnya utama dari Eropa. Hal ini akan memukul, saudara, perekonomian dari negara-negara yang ada, negara-negara besar khususnya, ya, tapi negara-negara yang ada di Eropa, saudara, seperti Jerman, Prancis, ya. Nah, ini yang membuat sebenarnya isu-isu ini atau keputusan yang dilakukan oleh Donald Trump ini, dampaknya itu negara di Uni Eropa ini harus mempersiapkan sebelum hal-hal yang parah akan terjadi untuk negara di Uni Eropa. Jadi mereka akan mempersiapkan. Nah, persiapan mereka inilah, saudara yang kekasih, di mana mereka akan mempersiapkan Uni Eropa ini benar-benar menjadi satu bersatu, ya. Dan inilah yang namanya kerajaan yang keempat ini, atau kerajaan terakhir yang akan didirikan. Dan di sana dikatakan, coba kita buka lagi ayat yang tadi. Daniel, perhatikan di sini. Seperti Tuhan kulihat besi campur dengan tanah liat. Itu berarti mereka yang berbicara tentang kerajaan yang akan didirikan ini, atau persatuan Uni Eropa ini, mereka akan bercampur oleh perkawinan. Ya, artinya, saudara lihat, ya, besi bercampur dengan tanah liat, mau disatukan, ya, bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita lihat, ya, kita lihat, saudara, jadi negara-negara di Eropa ini, mereka akan melakukan satu kesatuan, saudara. Yang pertama, saudara, yang akan dilakukan adalah integrasi militer mereka. Ya, jadi akan ada kesatuan militer. Tentunya kalau negara-negara itu bersatu, militernya juga bersatu, saudara. Ya, jadi negara-negara berasal Eropa seperti Jerman, Prancis, ya, Polandia secara resmi telah bersepakat di tahun 2026 ini, saudara, di awal bulan Januari ini, pembentukan Komando Pertahanan Bersama yang lebih mandiri supaya tidak menggantungkan ketergantungan kepada pihak luar. Ya, jadi ini sudah diawali di bulan Januari ini, sudah terjadi. Dan yang terjadi lagi di bulan Januari ini adalah blok ekonomi E6 namanya, E6. Munculnya aliansi 6 kekuatan ekonomi terbesar di Eropa, yaitu Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, dan Belanda, yang mulai mendominasi mengambil keputusan penting di Uni Eropa. Ya, dan yang berikutnya yang terjadi juga, saudara, yang akan dilaksanakan, yaitu euro digital. Ya, saudara, Uni Eropa mempercepat fase, ya, dia mempercepat fase uji coba mata uang digital terpusat untuk mengintegrasikan seluruh sistem transaksi keuangan di wilayah tersebut. Ya, jadi ini yang sedang
terjadi saat ini, saudara yang kekasih. Nah, dan juga ada ketegangan internal, saudara, di dalam persatuan ini. Jadi ada terjadi perpecahan tadi ya, dikatakan besi dan tanah liat tidak bisa menjadi satu. Ya, jadi di sini kita lihat ada perpecahan juga, terjadi perpecahan pendapat yang tajam antara negara-negara di Eropa Barat dan Eropa Timur. Ya, jadi ini terjadi agak perbedaan terkait kebijaksanaan pengungsi dan aturan anggaran yang mengancam stabilitas persatuan mereka. Ya, dan yang berikutnya, saudara yang kekasih, ya, ketegangan ini tentunya, saudara, tidak semudah membalikkan tangan. Betul? Dan saudara, ini nih ya, ini diperkirakan. Diperkirakan, ya tentunya bukan asal memperkirakan, tetapi peranan daripada Israel juga, saudara, ikut serta. Karena Israel ini penentu, ya. Dia penentu, dia adalah umat pilihan juga dan penentu sebagai kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Ya, karena nanti bangsa Israel, mereka juga akan dibuat, istilahnya mereka akan, Tuhan memperhatikan mereka, akan memberikan mereka kesempatan untuk nanti bertobat, saudara yang kekasih. Jadi peranan Israel ini sangat penting di era kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, dan kita lihat, saudara yang kekasih, nanti akan ada peranan Israel di sini, ya. Jadi perjanjian damai, saudara, yang dikatakan di Daniel 9 ayat 27, kita tidak usah buka, saudara yang kekasih, itu tentang perjanjian bangsa-bangsa ini, saudara, ya, akan ada satu perjanjian nanti. Ya, jadi perjanjiannya begini. Eropa ini waktu mereka mulai bersatu, saudara, ini kan terjadi perpecahan karena tidak istilahnya tidak bisa bersatu, tadi kata nubuatan daripada Daniel, saudara yang kekasih. Dan waktu tidak bisa bersatu secara utuh, saudara, tapi sudah memulai persatuan itu, disitulah nanti akan keluar seorang pribadi, ya, yang diperkirakan kemungkinan besar dari sana akan keluar pribadi itu yang akan mendamaikan. Nah, kita harus ingat bahwa orang-orang Israel ini masih tersebar, belum kembali semuanya ke tanah perjanjian. Ya, nah, jadi diperkirakan akan keluar nanti satu tokoh yang akan mendamaikan, sehingga negara ini, negara-negara di Euro ini, itu bisa tercipta. Dan ini cikal bakal, kalau itu tercipta, itu cikal bakal dari persatuan ke bangsa-bangsa, seluruh bangsa. Dan nanti dari situlah, saudara, itu baru akan diadakan negosiasi. Ya, akan diadakan negosiasi dengan bangsa Israel. Seperti yang tadi saya katakan di Daniel 9 ayat 27. Ya, di mana akan lahir seorang pemimpin, yaitu antikris, ya, dari wilayah kekaisaran Romawi, yang tadi saya katakan itu bekas wilayah kekaisaran Romawi di Eropa. Ya, dari sana nanti akan muncul, dan dia akan menjadi tokoh, dan akan dari Eropa dia akan menuju ke persatuan dunia, dan nanti endapnya akan menawarkan tawaran persatuan dengan kedamaian, ya, yang terjadi sekarang sedang tercipta. Kita lihat ada negara-negara termasuk Indonesia, ya, ikut serta sebagai salah satu negara yang ikut serta untuk mendamaikan situasi di Gaza. Betul? Ya, saudara yang kekasih. Dan kalau kita lihat, saudara, semua yang dilakukan pendamaian ini, semua ini pendamaian yang palsu, saudara. Ya, ini tidak akan kerja secara hebat, karena emang skenarionya begitu. Sampai Israel terjepit, dan pada waktu dia mau didamaikan, dan disitulah nanti akan ada kesaksian bahwa damai sesungguhnya itu, ya, yang akan mendamaikan bangsa ini, akan dibela atau didamaikan hanya dengan si Mesaya, itu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dikatakan nanti ada Musa, ada Elia, betul, yang akan bersaksi, ya, untuk kasih tahu ke bangsa Israel bahwa ini adalah pendamai palsu. Ya, karena antikris itu namanya antikris, itu adalah palsunya Tuhan. Oke, saudara kekasih, jadi skenario seperti itu, saudara. Dan kalau kita lihat di Eropa di sini sekarang, setelah melakukan persatuan-persatuan, di tengah-tengah itu baru muncul
Nanti akan ada perdamaian yang akan diikat dari si orang ini dengan 7 tahun dengan bangsa Israel. Tetapi pendamaian ini, saudara yang kekasih, itu hanya pendamaian sementara. Dan disitulah di masa 7 tahun itu nanti Antichrist akan beraction. Tetapi hanya 7 tahun, saudara, tidak lama-lama. Amin. Dan di masa 7 tahun itu 3,5 tahun, di mana setelah 3,5 tahun ini gereja Tuhan akan pergi, dan 3,5 tahun itu puncak penganiayaan di bumi ini, dan baru kerajaan Tuhan akan didirikan, kerajaan 1000 tahun. Ada amin? Nah, jadi kita lihat dunia sekarang, sistem dunia sedang rontok, saudara. Ya, sedang menuju kepada kerontokan. Dan saudara, ini mengakibatkan perekonomian dunia, ya, di mana aja seluruh negara ini terdampak perekonomian ini. Kegoncangan perekonomiannya seluruh dunia terdampak, saudara, tidak ada yang tidak. Nah, saudara yang kekasih, dan kalau perekonomiannya hancur, otomatis saudara yang kekasih, orang-orang kejahatan ini akan menjadi tinggi. Orang-orang lapar. Kalau orang-orang lapar, mereka akan melakukan apa aja untuk perut. Betul? Nah, saudara, jadi Anda bisa bayangkan situasi apa yang akan terjadi di hari-hari ini. Dan situasi ini, di dalam runtuhnya sistem dunia ini, saudara yang kekasih, ini akan menuju, saudara, kepada kehancuran yang tambah hari tambah fatal. Untuk itu, anak-anak Tuhan mau ingatkan kita, Alkitab mencatat bahwa sistem ini tidak akan dapat bersatu secara sempurna tadi. Ada amin di Daniel 2 ayat 43. Dan saudara yang kekasih, apapun yang dunia mau coba mempersatukan, itu tidak akan bisa. Karena hanya Allah yang sumber pemersatu yang sejati. Ada amin. Gak bisa, saudara. Cuman kelihatannya kayak bisa, tapi pasti hancur, saudara. Karena pada waktu kerajaan Allah turun, tidak ada satu kerajaan dunia ini yang bisa bertahan. Ada amin. Dan kerajaan Allah itu sesungguhnya sudah ada di dalam kita orang percaya. Ada amin. Makanya dikatakan, saudara, kerajaan itu bukan makan, minum, pakai, tetapi damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya, di tengah-tengah situasi dunia, sistem dunia yang sedang rontok ini, saudara, kita tetap ada di dalam damai sejahteranya Tuhan. Ada amin. Kita ada damai di sini. Artinya damai ini bukan hanya berbicara tentang hati kita damai. Tetapi saudara, kalau kita lihat murid-murid waktu mereka di dalam perahu, mereka jadi damai karena sang damai itu ada di situ. Bukan hanya mereka jadi damai di dalam hati, tapi dia menciptakan yang situasi keadaan yang menyerang topan badai, yang menyerang perahu itu didiamkan oleh Allah. Amin. Didiamkan oleh Tuhan, diberhentikan oleh Tuhan. Saudara, ini berbicara situasi keadaan apapun di dunia ini yang sedang bergejolak. Kalau kita ada di dalam kerajaannya ada di dalam kita, ada damai yang akan tercipta di dalam kita. Ada amin. Yaitu Tuhan sediakan memberhentikan serangan gelombang dunia yang akan menghancurkan kita. Ada amin. Karena Yesus hidup di dalam kita. Untuk itu jangan takut, saudara, selama engkau berjalan dengan Tuhan. Makanya saya bilang apa? Di 2026 ini kita harus cari Tuhan. Orang-orang yang mau hidup di dalam kuasa Tuhan, orang-orang yang mau hidup yang mencari-cari berkat, tidak akan ketemu. Anda tidak akan bertemu walaupun Anda berdoa, oh Tuhan berkati aku ini, itu. Gak akan bertemu sampai Anda bertemu dengan Sang Pemberi berkat itu. Waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus, semua berkat yang ada di dalam Dia, janji-janjinya Dia akan tergenapi di dalam kita waktu kita berjumpa dengan Dia. Ada amin. Tapi kalau kita meminta berkat, saudara, dan yang mempunyai berkat kita tidak berjumpa, Anda bisa dapat berkatnya. Gak bisa. Untuk itu bertobat kita hari-hari ini. Cari wajah Tuhan. Cari Tuhan. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada situasi, ada tantangan. Ini berbicara tentang hari-hari terakhir. Saudara, ya kita lihat mereka mau dibunuh. Sadrak, Mesak, Abednego karena tidak menyembah patung Raja Nebukadnezar. Tapi apa yang terjadi? Di situ ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Sehingga api dari dunia ini tidak bisa membakar mereka. Ada amin, saudara yang kekasih.
Hari-hari ini api dunia sedang bergelora, ingin membakar kita karena sedang hancur sistem dunia ini. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan akan tetap kokoh berdiri. Amin. Karena ada kuasa Tuhan yang menaungi kita. Untuk itu cari Tuhan setiap hari. Saudara, jangan Anda dikacaukan kepada keadaan tambah kacau karena Anda bikin kacau sendiri. Anda menghabiskan hidupmu dengan hal-hal yang tidak berguna. Mulai datang kepada Tuhan, bertobat karena hari-hari ini semakin jahat. Haleluya. Nah sekarang saudara yang kekasih, kita lihat saudara, ini diingatkan oleh Tuhan. Sekarang kita mau baca Matius 16 ayat 16. Kita baca. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah saudara berbicara tentang Petrus ini pengakuan Petrus ya. Tentang bahwa engkau Yesus, engkau adalah anak Allah yang hidup. Saudara yang kekasih, Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap mendasarkan hidup kita ya kepada anak Allah yang hidup. Amin. Jadi dasar fondasi kehidupan kita harus dibangun di atas dasar Kristus. Kalau kita tidak dibangun oleh atas dasar kebenaran firman, makanya ingat, kerajaan Allah tidak berbicara makan, minum, dan pakai, tetapi damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kebenaran. Jadi harus dibangun di atas kebenaran Yesus Kristus Tuhan. Kalau Anda mau hidup damai, kalau Anda hidup bersukacita, ada amin. Saudara yang kekasih, ini harus dibangun. Dan berbicara damai sejahtera ini berbicara tentang Yesus. Yesus telah membangun gerejanya bukan di atas kehebatan manusia, melainkan di atas dasar kebenaran, yaitu dirinya sendiri. Ada amin, saudara yang kekasih. Dan dia mau bangunan ini tetap dibangun, tetap bertumbuh. Dan bangunan ini akan selesai pada waktu kedatangan dia yang kedua kali. Ada amin. Terus saudara bekerja di ladang Tuhan, bangun hidupmu, punya persekutuan dengan Tuhan, sehingga bahan-bahan bangunan ini terus ada untuk membangun rumah. Ada amin? Ya, karena bahan-bahan dari bangunan ini ada di dalam kebenaran. Ada amin di dalam firman Allah. Kalau Anda tidak bersekutu dengan firman Allah, bagaimana Anda mau membangun rumahmu? Ada amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, Petrus di sini berbicara tentang batu kecil atau serpihan yang bisa bergeser. Karena ada firman Tuhan katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan pintu alam maut tidak dapat menguasainya. Pada waktu Tuhan berkata kepada Petrus, kadang-kadang salah interpretasi yang berkata bahwa batu karang itu adalah Petrus. No, bukan. Petra itu berbicara tentang Yesus Kristus kalau bahasa Yunani. Ya, sedangkan Petrus itu Petros, itu bahasa Yunaninya batu kecil. Jadi batu kecil ini dibangun di atas dasar batu karang yang besar, batu karang yaitu Yesus Kristus. Ada amin? Haleluya. Jadi batu ini ditaruh di atas batu karang ini. Ya, kalau batu yang kecil di atas batu karang, saudara, batu ini akan aman. Ada amin? Dan Tuhan mau membangun kehidupan kita di atas dasar kebenaran firman Allah. Haleluya. Saudara yang kekasih, sekarang ini kita harus lihat cara membangunnya bagaimana supaya kita dapat membangun kehidupan kita. Tentunya, saudara yang kekasih, kita butuh kuasa Tuhan di sini. Kita butuh kuasa Allah untuk bekerja. Amin. Tadi saya sudah kasih tahu bahwa kita perlu ada hubungan. Ya, dan sekarang ini agar bangunan rohani kita rapi tersusun, amin, dan terus dibangun, saudara kekasih, ada langkah-langkah tentunya yang harus kita lihat. Nomor 1 langkah, ya, pertama adalah penyelarasan dasar dulu. Kita buka di 1 Korintus 3:11, tolong. Kita baca sama-sama ayat-ayat ini. Silakan, mari kita baca. 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, ini penyelarasan dulu di antara kita umat percaya. Ya, saudara, ayo kita selaraskan. Sudahkah kita meletakkan keputusan harian kita di atas dasar firman Tuhan? Itu pertanyaan buat kita. Semua keputusan yang kita ambil, sudahkah didasarkan oleh kebenaran firman Allah? Mari semua introspeksi diri. Kita mulai lihat, ya, atau keputusan-keputusan yang lain yang kita dasarkan. Itu yang pertama. Tuhan mau semua keputusan. Karena
Pastor Doni pernah khotbah tentang kehidupan ini adalah bagaimana kita mengambil keputusan. Saudara, saya pakai baju ini, warnanya biru keungu-unguan. Ini saya beli, saya yang pilih. Ya, saya yang pilih. Saya yang pilih dan saya memilih untuk memakai baju ini. Saya punya baju lebih dari satu dan saya pilih baju ini. Ini keputusan. Saudara, rangkaian keputusan yang kita ambil. Ya, Pastor Doni pernah khotbah hidup ini adalah tentang rangkaian keputusan, di mana kita mengambil keputusan setiap hari. Nah, keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari, apakah itu sudah selaras dengan kebenaran firman Tuhan? Anda saat ini juga lagi dengar firman Tuhan, mau pakai video atau nggak pakai video, atau lagi ngantuk saat ini, ya, itu keputusanmu. Amin. Ya, itu keputusanmu. Anda sedang berjalan-jalan saat ini, sedang dengar khotbah, itu juga keputusanmu. Ada amin? Ya, dan keputusanmu itu akan menentukan langkah-langkah berikut dari hidupmu. Karena Anda akan berjalan dengan keputusan yang Anda sudah buat. Jangan main-main sama keputusan kecil. Karena terkadang kita pikir, cuman keputusan begitu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Saudara, kadang kerikil itu bisa tersandung, orang jatuh dan bisa mati. Hati-hati, saudara. Itu yang pertama. Nomor 2, kita buka 1 Petrus 2 ayat 5. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadanya. Nah, ini berbicara tentang kesatuan tubuh, saudara. Yang dimana kita, Tuhan mau menjadi batu-batu yang hidup, yang terhubung dengan jemaat lain. Saudara, di akhir zaman ini jangan hidup menyendiri. Ya, jangan hidup menyendiri di akhir zaman. Jangan cuma hidup saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya, atau saya dan orang tua saya. Jangan, saudara. Tuhan tidak pernah Anda dipanggil untuk seperti itu. Kita butuh lingkungan. Kita butuh lingkungan yang sehat. Kita butuh orang-orang percaya di sekitar kita. Anak-anak Tuhan yang sama-sama kita mempunyai satu visi. Ada amin? Satu hati, satu tujuan. Jangan sampai Anda bergaul dengan yang tidak satu tujuan. Yang satu mau ke Blok M, yang satunya mau ke Cempaka Putih. Nggak kena, saudara. Ya, nggak kena. Pemikiran yang satu di Cempaka Putih, yang satu pikirannya ada di Blok M. Nggak kena, saudara. Untuk itu Tuhan bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mari kita bergaul dengan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan juga berkata di hari-hari terakhir ini, hendaklah pertemuan-pertemuan ibadah itu kita pergi, ikuti, lakukan. Ada amin? Jangan hidup menyendiri, saudara. Kita harus ikuti ibadah-ibadah. Ada amin? Haleluya. Karena kita dipanggil untuk menjadi keluar, menjadi berkat. Gereja itu adalah bukan bangunan kita. Eklesia artinya keluar. Keluar supaya jadi berkat. Kalau kita tidak pernah berhubungan dengan orang, bagaimana kita dapat menyalurkan berkat Tuhan? Makanya saya suka bilang, orang-orang itu nggak boleh egois. Banyak orang, dia punya itu cuma untuk dirinya, keluarganya, dia tambun itu. Sudah kekasih kita nggak pernah tahu. Ada orang nabung. Tiba-tiba sakit. Duitnya diambil semua dari situ. Dapatnya 0, minus. Ya. Saudara, kalau Anda baca di firman Tuhan, dibilang ada orang yang kelihatannya menghambur-hamburkan uang. Ya, jadi dia memberi, saudara. Ya, istilahnya seperti itu dia, saudara. Tetapi dia tidak pernah kekurangan. Tapi ada orang yang menimbun banyak, tapi dia tetap kekurangan. Paham? Artinya ini berbicara apa? Supaya hidup kita ini jadi berkat. Amin. Apa yang kita miliki jadi berkat buat orang lain. Bukan untuk kita aja. Memang buat kita Tuhan berikan juga. Dan namanya saluran itu, kalau air, saluran itu, kita saluran, airnya ke kita dulu, betul? Baru keluar ke sana. Semakin airnya itu bisa keluar, saudara yang kekasih, itu akan terus berkatnya mengalir. Tapi kalau kita tutup, ya, kita tutup alirannya supaya tidak keluar di situ, airnya cuma itu-itu aja. Betul? Tidak akan mengalir. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, menjadi berkat. Ada amin. Haleluya. Kita diberkati untuk menjadi berkat.
Haleluya, saudara yang kekasih. Jadi ini ya, ada kesatuan, bergaul dengan community yang benar. Anak-anak Tuhan yang punya satu tujuan, sama-sama ke Blok M. Sama-sama kita sedang mencari Allah. Amin. Setiap hari, hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran. Seperti ini, jangan bergaul dengan orang yang setengah-setengah. Ya, kakinya satu di dunia, satu di surga katanya. Nggak ada. Kalau satu di dunia, nggak ada satu di surga. Nggak ada, saudara. Ditendang itu dari surga. Ya, jadi dua-dua di dunia. Ya, jadi nggak ada satu di surga, satu di dunia. Nggak ada itu, dua-dua di dunia. Jadi kalau sudah terkontaminasi, semuanya akan terkontaminasi. Anda minum racun 1 sendok. Itu waktu Anda minum racun itu ke seluruh tubuh, ke seluruh darahmu. Betul? Mengalir ke seluruh tubuhmu. Ya, hati-hati saudara. Jadi tidak ada kompromi, mulai cari Tuhan. Ya, lewat persekutuan. Ya, jadi situ kita dibangun. Misalnya Ibu Lydia merasa, aduh lemah. Waktu dia ikut cell group, dia merasa dikuatkan. Amin. Ikut cell group. Ya, jangan kita nggak ikut, saudara. Ya, ayo ikut. Di sana kita bisa saling membangun kehidupan kita dengan pengajaran-pengajaran kebenaran juga. Ya, bukan cuma ikut, terus datang ngobrol-ngobrol, cuma ngomong sedikit firmannya, ngobrolnya lebih banyak. Nggak kayak gitu, saudara. Tapi firman Tuhan dibahas supaya kita apply dan kita berjalan dalam kebenaran di dalam tujuan ilahi, panggilan surgawi. Ada amin. Haleluya. Kita harus punya goal dalam hidup ini, nggak bisa tidak. Yang berikutnya nomor 3, Efesus 2:21. Mari sama-sama baca. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara, ini berbicara tentang pengudusan karakter. Jadi, di mana Tuhan mau membersihkan ya dosa-dosa yang ada dalam hidup kita, agar bangunan kita ini tetap kudus, terpelihara, terjaga. Ada amin? Haleluya. Saudara, kalau misalnya rumah, saudara, kelihatan bagus, misalnya dicat putih gitu loh, ya, didempul terus dicat. Padahal dempulan itu, saudara, adalah apa? Rayap. Ada rayap yang udah ada di dalam merusak. Kelihatannya bagus, ya, tetapi di dalamnya penghancuran itu ada. Nah, saudara, kita harus izinkan pengudusan karakter ini terjadi atas hidup kita. Sehingga yang dirayap-rayap yang ada di dalam kita, itu bisa dikeluarkan, dibersihkan. Sehingga rumah ini benar-benar rumah kehidupan orang percaya, benar-benar tersusun rapi, indah, dinikmati, menjadi berkat. Ada amin. Haleluya. Ya, jadi Anda harus mengizinkan segala dosa-dosa, ya, segala hal-hal yang memisahkan kita dari Tuhan untuk dibersihkan oleh Tuhan. Dibersihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara, di dalam pembersihan itu kadang-kadang, ya, misalnya kita mau bersihin tembok gitu loh. Aduh, tembok rumah kita ini udah kotor. Kadang-kadang ada yang nempel, ada kotoran-kotoran yang nempel, yang pada waktu itu ditarik. Kadang itu wall, ya, cat itu, yang dicat itu, catnya itu juga ikut lepas. Saudara, mungkin ada dosa-dosa terselubung yang Anda udah hidupi sekian lama. Pada waktu itu dilepaskan, itu sakit banget atas hidupmu. Karena itu udah nempel sekian lama. Amin. Ya, hidup kita udah ketergantungan dengan dengan segala macam yang ada di dunia ini. Ya, misalnya, aduh, gua nggak bisa kalau nggak nonton film Korea. Gua nggak bisa kalau nggak nonton apalah segala macam itu dia, saudara. Ya, di TV, nonton di ini gitu. Gua nggak bisa kalau nggak ini. Saudara, kalau Anda nggak bisa, Anda udah ketergantungan sama sesuatu. Anda udah terikat. Ya, Anda udah terikat. Nah, waktu keterikatan itu, sejauh mana keterikatan itu, ada yang dikelopek, itu kaki, saudara, dagingmu yang sakit. Ya, amin. Nah, saat ini izinkan Tuhan membersihkan itu dalam hidupmu. Ya, ada mungkin yang Anda bayar di sana. Ya, karena apa yang Anda tabur, Anda tuai. Amin. Ya, jadi di situ Anda bayar. Ya, yang tadinya hidupnya oke, tiba-tiba jadi begini. Saudara, oh, bangkrut. Bukan Tuhan. Tuhan gak pernah bangkrutin orang. Yang ada Tuhan memberkati orang. Amin. Aduh, kok saya semakin ini gitu loh. Hidup saya semakin hancur. Ya, saudara, hutang saya semakin menumpuk. Sakit, penyakit datang silih berganti yang tidak berhenti. Atau tantangan apa aja. Ya, ini satu belum selesai, udah ada ini lagi. Belum selesai, belum kelar, udah ada ini lagi.
Ya, saudara yang kekasih, izinkan Tuhan membersihkan kehidupan kita. Amin. Sehingga kita menjadi bangunan yang dikuduskan. Haleluya. Walaupun mungkin saat ini Anda sedang mengalami kesakitannya, sedang dikelompek oleh Roh Kudus, izinkan itu terjadi sehingga pengudusan ini terjadi atas hidupmu dan saya. Amin. Karena dunia semakin jahat. Haleluya. Yang berikutnya, Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Ada amin? Haleluya. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. Saudara yang kekasih, jadi jatuh dalam dosa dan berjaga-jaga itu, saudara, akibat tidak berjaga-jaga akhirnya jatuh dalam dosa, jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, haleluya. Saudara yang kekasih, di sini berbicara tentang kewaspadaan doa. Bagaimana kita menjaga supaya pelita rohani tetap menyala di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari terakhir ini. Doa itu adalah kita berjaga-jaga. Ada amin? Haleluya. Tapi bukan asal doa. Yang doa di pagi hari, kita doa, oh Tuhan, berkati ini itu Tuhan, tolong ini itu Tuhan, tolong itu ini. Saudara ingat, itu namanya minta berkat. Berkat perlindungan, berkat penyertaan. Boleh nggak minta berkat? Boleh. Karena Tuhan sumber berkat. Tapi kalau nggak berjumpa dengan Tuhan, gimana berkatnya mau dikasih? Jadi doa setiap hari, doa yang berjumpa dengan Tuhan. Ada amin. Haleluya. Kalau udah berjumpa, baru minta. Belum berjumpa, udah minta. Gimana caranya? Ada amin, saudara yang kekasih. Bangun kehidupan doamu setiap hari. Baru Anda minta waktu bertemu dengan dia. Makanya kok udah doa, udah tumpah tangan, kok nggak terjadi apa-apa. Karena Anda nggak berjumpa dengan dia. Sampai Anda berjumpa dengan dia. Haleluya. Saudara, ini ayat yang terakhir. Tetapi ini hanya saya mau mengingatkan kita ayat ini. Ya. Ini bukan langkah. Langkah udah tadi. 1, 2, 3, 4 langkah. Nah sekarang yang terakhir kita buka. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu. Ini nasihat ya. Bagi kita semua dan termasuk saya. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Amin. Haleluya. Jadi ini nasihat supaya kita berjaga-jaga di hari-hari terakhir ini. Amin. Ya, jangan sampai tiba-tiba kedatangan Tuhan udah di ambang pintu. Udah terjadi baru mau berjaga-jaga. Berapa banyak orang setelah ketimpa sakit penyakit, ketimpa situasi keadaan buruk dalam hidupnya, baru bilang, Tuhan, tolong berkati aku Tuhan, sembuhkan aku dan aku akan melayani Tuhan. Tuhan, lakukan ini itu kepada aku supaya aku bisa buat ini, buat itu untuk Tuhan. Saudara, kapan kita harus lakukan untuk Tuhan? Kapan? Hari ini. Hari ini kau mendengarkan suaraku baik-baik dan melakukannya. Ada amin. Jangan tunggu besok, saudara. Kita tidak pernah tahu. We never know. Amin. Saudara yang kekasih, untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita. Firman Tuhan ayat yang terakhir ini, sebab itu jagalah dirimu. Amin. Itu dikatakan tadi, supaya hatimu jangan serat oleh pesta pora. Hati-hati, dunia ini sedang berpesta. Jangan sampai dagingmu berpesta setiap hari. Amin. Dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Banyak orang, saudara, lupa Tuhan, mendahulukan kepentingan duniawi daripada Tuhan. Memilih kepentingan duniawi lebih utama daripada Tuhan. Jangan sampai ini terjadi di jemaat ini. Dan supaya Tuhan jangan dengan tiba-tiba dikatakan datang. Dan itu menjadi jerat buat kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita ini adalah Petra. Kita tidak perlu takut. Karena kita adalah batu kecil yang di atas. Yang di bawahnya ada batu karang yang teguh.
Kejadian yang di Eropa justru saudara menjadi satu lonceng peringatan kepada kita bahwa sang mempelai pria sudah akan tiba. Untuk itu mari kita mempelai wanita berdandan. Amin. Berbajukan kebenaran. Berhiaskan kekudusan. Ada amin, saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita untuk menyambut pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Untuk refleksi pribadi kita dan keluarga, saudara yang kekasih, saya rindu supaya kita dengarkan ini dan tolong kita renungkan ini untuk kita. Ya, pertama kita harus cek fondasi kehidupan kita. Jika hari ini terjadi krisis yang besar yang kita lihat, sistem dunia sedang anjlok, goncangan dunia, apakah iman kita tetap berdiri teguh? Cek itu, ini cek and recheck. Apakah hari ini iman kita tetap berdiri teguh, tetap ada di dalam Kristus? Ataukah kita sedang merasa hancur fondasi kehidupan kita? Kita merasa kita tidak lagi ada di dalam kebenaran. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita juga harus cek-recek. Apakah selama ini ternyata kita hanya bersandar kepada uang, harta, kekayaan kita? Itu yang menjadi sandaran kita. Kalau tidak punya uang, seolah-olah rasanya kita udah mau mati. Saudara yang kekasih, kita cek-recek kehidupan kita. Saudara, ini berbicara stabilitas dunia. Ya, saudara, uang itu alat. Makanya cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Banyak orang bilang gak cinta akan uang, tetapi kehidupannya dia cinta akan uang. Ya, banyak orang dia pegang terus untuk dirinya. Ya, saudara, itu namanya dia cinta. Amin. Tapi kalau itu hanya alat waktu Tuhan memerintahkan, kita harus keluarkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Kita keluarkan itu untuk menolong sesama kita. Ada amin, saudara? Ya, haleluya. Cek and recheck. Dan yang terakhir, dalam minggu terakhir ini yang saya mau cek and recheck. Apakah dasar bangunan itu tetap stabil dan pembangunan hidupmu di atas dasar kebenaran itu? Apakah bangunan-bangunan itu berdasarkan dari kebenaran? Ya, bahan bangunan. Apakah berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Satu minggu ini cek. Apakah Anda sedang membangun hidupmu atau Anda tidak lagi membangun? Atau apakah Anda membangun hidupmu dengan daging, dengan dosa? Atau dengan apa? Cek-recek, saudara yang kekasih. Ya, saudara yang kekasih, karena kalau Anda membangun dengan daging berasalkan dari sumber dunia ini, itu berbicara kayu dan rumput, di mana nanti suatu hari pada waktu terjadi gejolak yang lebih besar terhadap dunia ini, Anda akan ikut terbakar. Tetapi kalau Anda dibangun dengan emas yang sudah dimurnikan, walaupun ada api yang akan membakar dunia ini, emas itu akan semakin dimurnikan dan semakin punya nilai, semakin berharga. Ada amin? Check and recheck. Haleluya. Saudara, mari hari ini kita bertobat kembali kepada Tuhan. Dunia bergejolak, tetapi gereja Tuhan tetap kokoh, tetap berdiri tegak. Karena kita dibangun oleh dasar kebenaran Yesus Kristus. Amin. Dan kita adalah emas yang sudah dimurnikan, yang tahan banting oleh apapun. Semakin ada api, kita akan keluar menjadi bejana yang indah. Amin. Jadi situasi keadaan tidak akan mempengaruhi kita, tapi kita akan berjalan dengan kuasa Tuhan. The year of God's power, di mana kuasa itu yang akan membawa kita berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan? Amin.